Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nab'a bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas, dan dilanjutkan dengan niat kita sebarataan, yaitu niat talabul ilmi, sambil niat kita menunggu tibanya salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita gawi dijadikan dan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Hidup kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kita wafat meninggal pun mendapatkan barakah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita di halaman 280 pas di tengahnya, maka hendaklah kita biasakan di dalam hati bahwa sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita adalah yang paling cocok dan aslah bagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Simpanan Berharga Tuan Guru Mahmud Hasil Ujir Sidin, perlu ditanamkan di dalam hati keimanan dan keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain di alam semesta ini, maka itu adalah sudah pasti menurut iradat dan kodratnya Allah Ta'ala. Jadi itu tidak akan pernah terjadi. Itu perlu sekali kita yakini, dan Bapak banyak-banyak sering-sering kita ingat bahwa apapun yang terjadi, gerak dan diam, semuanya itu pasti atas kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita di dalam hal sabar ini hendaklah kita berkeyakinan juga bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang paling bagus, yang paling cocok menurut Allah, sekalipun kita tidak mengetahui ilmu dan rahasia daripada segala yang diputuskan oleh Allah Ta'ala kepada kita, daripada musibah dan penyakit dan nikmat. Maka tiada faedah bagi kita untuk marah dan bingung dengan segala perbuatan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kita kada usah terima apa adanya aja dah, terima jadi. Kita kan keyakinan kita dibungkus dengan rukun iman bahwa baik dan buruk takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita ini kada tahu rahasia apa di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita kada tahu rahasia apa di balik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita berkeyakinan apapun yang menimpa kepada diri kita, baik menyangkut dalam fisik kita ataupun dalam kehormatan kita, maka itulah yang terbaik yang Allah pilihkan kepada kita. Walaupun kita kada tahu, ya,
Kita kada tahu tuh rahasia di balik itu ada apa. Apakah kita sudah membaca raditu billahi rabba, maka tiada layak menolak dan tiada ridha dengan setiap yang ditakdirkannya kepada kita. Sedangkan qada daripada Allah Ta'ala itu adalah hak Allah Ta'ala. Ya, Nabi Adam dah. Nabi Adam diprotes oleh Nabi Musa. Gara-gara pian wahai Nabi Adam seberatan anak cucu tak keluar daripada surga. Jadi ujar Nabi Adam, wahai Musa, apakah engkau memprotes apa yang telah Allah takdirkan sebelum aku lahir? Sudah ada itu. Tapi di balik itu, coba kita tinggal di surga beretaan. Kada nyaman dua. Kada ada nang membangun masjid, mung kada sembahyangan di dalam surga dah. Tidak. Kada ada kahulu kahilir kondangan orang pengantinan kada ada juga. Tapi dengan adanya hikmah, maka disitulah Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Nah, jadi apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita yakini bahwa itu nang terbaik, nang pas lawan takaran untuk diri kita. Maka hendaklah kita itu ketika itu kita fasrah dan ridha kepadanya, dan janganlah keluh kesah dan gelisah ketika mendapatkan musibah, apalagi ketika kejutan yang pertama, karena disitulah hakikat sabar yang sebenarnya. Jadi kita itu selalu, kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspada, artinya selalu berhati-hati. Ketika musibah itu datang, maka hantaman pertama itulah penentuan sabarkah kadakah. Nya bila hendak mengetahui orang itu watak aslinya, namun dalam situasi normal inya kawa menguasai diri, tapi begitu dalam kejepit timbul tuh watak aslinya. Nah, sama halnya ketika kita mendapat musibah. Kalau orang itu memang biasa bersabar, apapun yang menimpa kepada dirinya kawa dia bersabar, sampai sakratul maut pun dia kawa bersabar. Tapi bila yang dalam kehidupan dunia ini ujian sedikit saja berkeluh kesah, kada terima, apalagi menghadapi ujian sakratul maut. Maka sabda Nabi SAW, as-sabru indal sadmatil ula. Sabar itu ketika kejutan yang pertama. Artinya yang dinamakan orang itu sabar ketika pertama kali musibah itu terkena kepada dirinya, kawa kadanya menahan sabar. Kalau sudah musibah itu berulang kali, itu ngarannya lain sabar. Kenapa? Pengalaman. Bisi anak julak pertama umur 3 bulan meninggal. Bah, ya Allah, nang bini sampai stres. Ya. Tak ingat terus lawan anak, kada kakaruan makan, kada kakaruan guring. Rupanya ditakdirkan Allah Ta'ala pula hamil. Beranak pula, umur 2 bulan setengah meninggal pula. Meninggal nang keduanya kayak tenang. Bisalah itu dikatakan sabar? Belum tentu. Kenapa? Karena sudah teruji pada ketika anaknya yang pertama kali meninggal. Nang kedua ini ngarannya udah pengalaman. Jadi santai aja nya. Nah, itu belum tentu dikatakan sabar. Maka di antara doanya Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Wa ammal lawati as'aluka falisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Wa ammal lawati a'udzubika minhunna fa a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan wa min imra'atin tushayyibuni qabla waqtil mashibi wa min malin yakunu wabalan alayya
wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha walau ra'a minni sayyi'atan absyaha. Ini doa Nabi Daud. Bagus sin berdoa nang diminta 4 macam, nang dihindari pun 4 macam juga. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau 4 macam dan berlindung daripada 4 macam pula. Adapun nang 4 macam yang diminta, lisanan yang selalu berzikir kepadamu. Nah, kita minta juga lawan Allah Ta'ala supaya lidah kita ini bisa berzikir. Makanya di dalam hadis Nabi, doa Nabi apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah menolongi kita bisa berzikir. Nah, kita pahami di situ artinya ketika kita bisa berzikir sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah kepada kita. Yang kedua, dan hati yang selalu bersyukur. Jadi lidah bersyukur, lidah berzikir, hati selalu bersyukur, dan badan yang selalu sabar. 3 doa. Lidah selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu bersabar. Dan keempat apa? Nah, ini yang penting. Dan istri yang membantu segala urusanku dunia dan akhirat. Dan yang aku berlindung daripada 4 macam, yaitu aku berlindung daripada anak yang menjadi sayyid. Jadi tadi nang diminta nang 4 macam tadi. Lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu sabar, ditambah kita minta istri nang kawa membantu urusan kita dunia akhirat. Ini supaya seimbang. Amun bini baya urusan akhirat terus bewirid mau ngaji bermasak kada tahu napa-napa. Repot juga kalau. Nah, jadi di situ lihat Siti Khadijah. Usia sudah 60 tahun. Rasulullah kan masih di Gua Hira teh. Dibiar siapakan sangu, siapakan bekal gasan Rasulullah beribadah di Gua Hira. Kadeda siden nang, jangan di rumah aja bang. Kadeda. Bahkan disiapkan makanan. Kenapa? Karena Siti Khadijah paham. Pahamnya kayak apa? Menyiapkan bekal Rasulullah untuk beribadah, lalu Rasulullah nyaman beribadah. Nah, Rasulullah beribadah dapat pahala, Siti Khadijah menyiapkan bang, dapat pahala juga. Sama aja bini kita nang laki bila imbah subuh nih bewirid baca Yasin, Waqiah, Tabarak, ditambah lagi Al-Muzammil, ditambah lagi surat Al-Lail, ditambah lagi surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, lalu dilanjutkan dengan Wirdul Latif, dilanjutkan dengan Dalail, ditambah lagi Quran 1 juz. Ada nang bini ini di dapur aja, ulahkannya kopi, ulahkannya lempeng. Mbah selesai nang laki bewirid, nabahnya ini lagi pian. Pahalanya itu terdahulu bini dapat daripada laki. Kenapa? Asidin menyiapkan. Banyak keumpat menyenam bini juga umpat coba wirid. Mbah selesai makan apa kita banyak aja. Nah, jadi bisa-bisa menjembatani kebaikan tuh nah. Memberikan sarana mandalla ala khairin kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti halnya melakukan kebaikan tersebut. Makanya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ditawari tunggangan kuda oleh Sayyidina Abu Bakar, ada mau sih menerima. Ini sih perkara hijrah, urusan perintah Allah Ta'ala, urusan ibadah, maka modal sendiri.
Jakanya diterima oleh siapa? Rasulullah. Kuda yang dihadiahkan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika hendak berhijrah, maka Rasulullah naik di atas kuda berangkat dari Makkah menuju Madinah lantaran kudanya Abu Bakar. Maka setiap aktivitas amal ibadah Rasulullah di Madinah itu Abu Bakar dapat pahala. Kenapa? Sarana mengantarkan ke Madinah tadi adalah kuda yang dimiliki oleh Abu Bakar. Tapi Rasulullah cerdas, udah mau sih Din, ini modal aku sih. Nah, sampai bingung Sayyidina Abu Bakar. Biasanya di Sayyidina Abu Bakar pian itu ku beri terima terus, kenapa ini kada? Ada modal. Nah, siapa lagi? Abdullah bin Mubarak hendak berhaji. Kan jadi berhaji lantaran membantu orang nang kesusahan. Apa nang terjadi? Pahala haji dapat terus tiap tahun, padahal sidin kada pernah kada berangkat haji. Demi untuk membantu orang yang kelaparan. Duit nagasan tulak berhaji digunakan membantu orang yang kelaparan tadi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang membantu segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Inya bilanya kada seimbang pian ngalih bana tak. Nang laki pina ahli beribadah, nang bini guliat kod hiran sembahyang kada umpamanya. Jauh kan hendak berwirid baca Quran. Asiknya napang iktikaf di dalam kamar. Main WP segalanya. Kajung kada makan kada keluar. Nah, itu ngalihan dah tak. Ditagur kena ngalih juga, kada ditagur tambah ngalih juga. Itu jangan yang ada nang kayak itu sadang pikirakan. Istri nang membantu urusan lawan laki itu membantu urusan baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ujar Nabi Daud, aku berlindung kepada Allah Ta'ala satu, berlindung apa? Daripada anak yang menjadi sayyid. Jadi maksudnya apa? Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya jangan sampai anak kita menguasai kita. Bah ngalih badan ini jangan. Mau sampai anak tuh menguasai kita. Ulun ingat bana bahari kada boleh kita menyambat. Itu kan namanya menjaga kode etik orang kita berpergaulan. Datang ke wadah tuan guru tolong banasihati. Napa aja sih Den? Anakku nih ya Allah sih Den. Napa anak pian? Aku jadi tempelengnya. Auzubillah aja kita. Ada boleh. Anak menguasai lawan orang tua jangan. Sakahandak anak. Kita ya makanya kita juga kapan kita harus lemah lembut lawan anak, tapi suatu ketika ketegasan kita diperlukan. Jangan hendak menurut terus ketegasan anak, karena pas anak sudah menguasai kita repot. Jadi itu salah satu diantara ciri-ciri kiamat. Antalidul amatu rabbataha. Ciri-ciri akhir atau ciri hari kiamat bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Jadi anak tuh menguasai lawan orang tua. Sampai dilaporkannya ke polisi, orang tuanya tangkapnya deh. Dan daripada istri yang menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Belum masanya beruban, sudah beruban gara-gara bini ya. Ngalih diatur. Ya Allah ya lah. Nabi Daudnya sekelas Nabi Daud permintaan sidin itu jangan sampai beisi bini membuat pusing lawan laki, menuntut di atas kemampuan suami. Ya. Belum waktunya behuban dah. Mudah-mudahan lah bini kita kadang kayak itu lah. Mudah-mudahan dapat rahmat berataan dengan berkat daripada rahmat Allah Ta'ala, berkat Rasulullah, berkat salawat karamahnya para wali-wali Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita berataan rumah tangga kita diberikan ketentraman, kedamaian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun sudah membuat pusing, ya Allah,
Jangankan sekelas baya RT, ketua RT, kepala desa, camat, gubernur, tuan guru gin bila sudah menghadapi bini nang kayak ini pian mun kada kuat-kuat ya kesabaran bisa tak keluar juga pada rumah. Tetapi di balik itu banyak wali-wali Allah Ta'ala nang diangkat oleh Allah Ta'ala gara-gara kejahatan bini. Salah satu di antaranya ya siapa? Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Itu sidin bayi anak murid asal mengajian gini. Bila selesai mengaji, murid masuk abulikan, sidin masuk ke belakang kamar, nang bini sudah memamai. Bukan hanya sampai memamai, pang. Wah, ini menang piling laki. Tapi sini sabar ya. Kenapa gawian bini ini diketahuan oleh murid? Kada terima muridnya. Lalu bermusyawarah pada murid nih. Kasihan guru kita tuh. Apa bini sini kan beradat kayak itu. Kita pikirkan, cari akan gantinya aja. Mun ada murid nang kayak ini cocok benar ya. Jadi akhirnya apa? Bermusyawarah si murid ini, guru, kami ini ada yang perlu kami sampaikan lawan pian. Apa ujar Seden? Kami ini ada nyaman mendengar rumah tangga pian nih, ada bagus bang, teman kami ini kada nangaran murid nih lawan pian. Apa bini pian sampai ke itu? Dicerai aja pak bini pian toh. Jadi ujar Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, kada, aku kok deh nak mencerai. Aku larang menjujur dengannya. 1.000 dinar. Rupanya anak murid ini tetap kada terima. Bawa kumpulan duit guru lapas itu ada. Mbak aja si guru. Ikam tahulah. Di antara ikam beritaan tuh pernah kada bermimpi melihat aku berada di bawah aras, duduk dengan berpakaian megah, dengan wibawa yang sangat luar biasa. Pangkat dan jabatan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ikam tahu kada? Itu gara-gara aku sabar menghadapi bini. Jadi mau pindah hendak laki pian jadi wali, ayo tampilingi situ beritaan. Enggak ada ketulahan. Jangan. Banyak nang itu pian bini Sayyidina Umar aja. Zaman Sayyidina Umar ada seseorang sahabat hendak datang kepada Rasulullah curhat masalah rumah tangga. Sampai di pintu Sayyidina Umar, pintu terbuka sedikit, dari dalam rumah keluar suara bini Sayyidina Umar bermamai. Ujian hendak datang nih, bini Sayyidina Umar ya kayak itu, apalagi biniku kan jadi. Cuman waktu datang itu sempat dilihat oleh Sayyidina Umar. Besok ketemu di jalan ditangkap sidin. Maaf kamu semalam ke rumahku maka akan dijadi. Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya ada yang ingin ku sampaikan, tapi mbah melihat mendengar di dalam rumah pian kayak itu juga aku akan dijadi. Woi, apa kisahmu? Biniku napa mamayan. Pas aku hendak curhat lawan pian, bini pian kayak itu juga. Ujir Sayyidina Umar, bagaimana bini kada bermamai? Tabakhatun li ta'ami, bini itu memasakkan makananku. Ghassalatun li siyabi, menyuciakan pakaianku, padahal itu bukan kewajibannya. Ini pun bibinian menang ketujuan nang pengoler deh. Masakan laki kada mau lagi, mencuci pakaian laki kada mau lagi, itu lain kewajiban aja. Ibu juga lain kewajiban, tapi adat istiadat dipakai. Mun seorang kada ada gawian juga teh, hungkang baju laki kada dicuci, memasak kada. Nah, bahan mau wajib nih pian memasak. Kada nang itu artinya saling mengerti dan saling mengisi. Jadi ujar Sayyidina Umar, Rabbatun liwaladi, bini itu nak mengasuh anak padahal bukan kewajibannya. Nah, oleh sebab itu kita apabila bini kita marah atau bersarik-sarik, nah hati-hati kita menjaga, bagaimana menjaga perasaan kita, hati kita, bahwa capat-capat kita menganggap inilah lahan ibadah nang kada bermodal sama sekali. Binyebak marah berdiam aja lagi. Sampai bininya Gus Baha, uji bini Gus Baha sekali-sekali baik kam tanu pian tu bah
melawan ketika aku marah. Jadi ujar siapa Gus Baha, mun aku melawani kada jadi pahala. Jadi modalku beribadah nang paling ganal tanpa keluar biaya, tanpa tenaga. Ketika bini marah berdiam, pahalanya ganal benar, sabarnya itu. Betul digalakan jangan dilawan. Itu pahalanya ganal benar. Tapi mun kita misalkan hendak berpahala supaya membahagiakan bini, ya mau kada mau tukarakan baju, tak orehengnya. Ada modal berpahala juga, tapi ada keluar modal. Tapi kalau bini bermamai tadi mbah dengarakan, nah itu kada saling modal dan pahalanya ganal benar. Mudah-mudahan bini pian pamamayan beritaan pian sabar. Nah, kemudian dan jadi ujar Nabi Daud tadi, jangan sampai bini itu menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Dan daripada harta yang menjadi bala kepadaku, berharta tapi jadi bencana, jangan juga. Dan daripada tetangga yang jika melihat kebajikanku, maka ia selalu menyembunyikan, menutupi kebajikanku. Dan jika ia melihat keburukanku, maka ia sebarkan kepada yang lain. Nah, kita berdoa juga mudah-mudahan tetangga kita orangnya jujur. Artinya apa? Melihat yang baik, katakan yang baik. Madang yang buruk, kadosa dikatakan simpan saja rapat-rapat. Lebih baik kita menutupi man satara. Barang siapa menutupi aib orang muslim satu saja, maka Allah kena akan tutupi seluruh aibnya pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita berataan dapat rahmat, dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan jasmani dan ruhani, panjang umur di dalam iman dan takwa, sempurna segala hajat, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan bersama-sama ayah dan ibu kita, guru-guru kita, saudara kita bersama-sama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alhu wa awsil wa hdi wa balligh wa taqabbal sama qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi hadzal majlisin mubarak bi fadlika wa judika wa karamika wa نهديها إلى حضرة سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة أئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء وأئمة الحديث والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأخينا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أسس وأنفق في هذا المصلى الاستقامة السابقين اللاحقين بأن الله كريم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.